Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang sejarawan, tentunya melihat hal seperti ini melalui sisi sejarah. Kenapa para ulama pada zaman sekarang tidak mengikuti sejarah yang dicontohkan oleh Nabi, yang dicontohkan oleh Rasulullah dahulu, yang dicontohkan oleh para sahabat dahulu, sehingga pada zaman kini mereka saling berebut tahta dengan menjual agama atas nama agama, menjelek-jelekan agama sendiri. Sejarah pada masa Rasulullah dahulu tentang perdebatan sahabat-sahabat Rasul, atau waktu Rasulullah wafat, sahabat-sahabat Rasul itu pada berebutan, bukan berebutan apa ya, berebutan menolak menjadi pemimpin, bukan berebutan menjadi pemimpin, tapi menolak menjadi pemimpin. Ini yang luput dari perhatian kita di bidang sejarah Islam tentang penolakan para sahabat yang seharusnya menjadi pemimpin pengganti Rasulullah. Seperti Abu Bakar. Saat Rasulullah wafat, Abu Bakar ditunjuk mengganti Rasulullah sebagai pemimpin. Namun apa kata beliau? Beliau berkata, jangan pilih saya, pilih yang lain. Menjadi pemimpin itu sangat berat. Kemudian terus menerus seperti itu, semua sahabat mengatakan hal seperti itu ya. Itu sejarah. Di mana datanya? Bapak bisa bercerita seperti itu? Apakah ada datanya? Ada. Bukti sejarahnya? Ada. Saat ini banyak sekali ulama, ustadz yang terkontaminasi oleh politik buruk, yang terkontaminasi oleh lingkaran setan, sehingga menjual agama demi popularitasnya. Ini sedang viral ya saudara, sedang viral dan sedang diperbincangkan di media sosial dan oleh masyarakat tentang pernyataan Menteri Agama. Kemudian saya mencari referensi dan lain-lain. Lalu saya dikirimi sebuah video oleh teman melalui WhatsApp. Saya dikirimi video tentang pernyataan Menteri Agama yang membuat mata saya sepet, telinga saya berkunang-kunang mendengar pernyataan tersebut. Saya jadi heran ya saudara. Seorang NU yang jadi menteri bisa berbicara seperti itu ya. Kakek saya dahulu adalah pejuang dan anggota dari Laskar Pemuda NU. Kakek saya berjuang mempertahankan negara Republik Indonesia melalui Laskar NU. Mendengar pernyataan Anda seperti ini, kok telinga saya jadi panas ya Pak ya. Anda sebagai wakil masyarakat NU di pemerintahan, pernyataan Anda seperti itu. Saya jadi bingung saat ini ya, mengikuti yang mana dan meyakini yang mana. Karena ulama-ulama pada zaman kini itu sudah banyak yang terkontaminasi oleh politik. Walaupun masih ada di antara beberapa ulama yang saya hormati, beliau tidak terkontaminasi dengan adanya politik, dengan catatan politik kotor ya.
politik kotor. Sebenarnya ulama harus terjun ke ranah politik, tapi jangan sampai ikut-ikutan ke lingkaran setan. Saya banyak kenal ulama, termasuk guru besar saya itu seorang ulama di Martapura sana ya, di Kalimantan Tengah. Itu guru spiritual saya. Dia seorang ulama, beliau orang hebat dan tidak terkontaminasi oleh politik seperti kebanyakan ulama zaman sekarang ya. Pada saat ini, tahun 2022 ini, negara kita memasuki zaman yang tidak bisa saya komentari lagi ya. Yang mana para pemimpin-pemimpin kita di atas itu secara brutal membuat peraturan-peraturan yang menekan rakyat. Seperti contohnya JHT. Dan masih banyak lagi contoh ya yang bisa Anda saksikan sendiri. Peraturan-peraturan yang tidak masuk akal. Bisa kita dapat lihat contohnya sangat besar. Yang mana rakyat Indonesia diharuskan vaksin. Sedangkan yang bicara tidak vaksin. Aneh kan? Sebenarnya saya tidak mau membahas hal-hal peraturan-peraturan negara ya. Saya tidak mau tahu itu. Namun karena sudah parah, seperti Menteri Agama yang mengatakan bahwasanya rumah ibadah saudara-saudara kita non-muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua, misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu enggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara ya, suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Ya, speaker di musola, masjid, monggo dipakai, silahkan dipakai, tetapi tolong diatur agar tidak ada yang merasa terganggu, agar niat menggunakan toa, menggunakan speaker sebagai sarana, sebagai wasilah untuk syiar, melakukan syiar tetap bisa dilaksanakan. Yang tidak saya bisa terima,